Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasannya baik manusia atau manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi seandainya kalau di TNI jabatan tertinggi adalah seorang jenderal, di BUMN jabatan tertinggi adalah dirut atau direktur utama, maka jabatan tertinggi atau derajat tertinggi seorang hamba adalah hamba tersebut termasuk hamba yang bertakwa. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang Allah inginkan dari kita, Allah harapkan dari kita di bulan Ramadan ini adalah menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah menginginkan kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa selama di bulan Ramadan ini dengan melatih diri bersabar, berpuasa, dan yang lain. Allah harapkan kita menjadi hamba yang bertakwa sehingga menjadi hamba yang mendapatkan predikat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, di situ Allah menjelaskan kepada kita 5 sifat orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, Alif Lam Mim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini Allah mengatakan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapakah dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat ketiga ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, meyakini yang gaib. Yang kedua adalah yuqimunas shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah membayarkan infak atau bersedekah. 3 sifat ini mencakup 3 jenis amalan sekaligus. Yang pertama, beriman dengan yang gaib, ini termasuk beriman adalah amalan hati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuqimunas shalah, mendirikan salat, iqamatus shalah. Dan kenapa Allah menyebutnya sebagai iqamah, tidak menyebutnya sebagai yaf'alunas shalah? Karena di sini menunjukkan salat itu tidak hanya cukup dikerjakan saja, tapi betul-betul harus ditegakkan. Dan bagaimana cara menegakkan salat? Harus terkumpul 2 unsur. Pertama, menegakkan salat secara zahir. Apa maksudnya secara zahir? Yaitu mengerjakan salat sesuai rukun, syarat, dan juga mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Kemudian mengerjakan salat secara batin, yaitu apa? Dengan khusyuk dan juga mentadabburi bacaan-bacaan di dalam salat. Sehingga kata iqamatus shalah itu lebih ablagh, lebih dalam maknanya dibandingkan hanya sekedar mengerjakan salat. Karena salat ketika sudah diiqamahkan, didirikan dengan baik sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, maka efeknya nanti adalah seseorang tadi bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maka dari sini kita ketahui seseorang yang biasa sholat tapi ternyata juga tetap hobi maksiat atau istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dia sholat tapi melakukan korupsi, dia sholat tapi dia suka berdusta, dia sholat tapi suka minum khamr dan melakukan maksiat-maksiat yang lain, maka dipastikan orang ini sholatnya belum betul-betul iqamatus shalah, tapi hanya sekedar mengerjakan atau hanya sekedar melunasi kewajiban saja. Kemudian
Ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini kita lihat kata-kata wa mimma, ada kata-kata min, dan infakkanlah dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian. Menunjukkan bahwasannya rezeki yang kita dapat selama ini, baik rezeki berupa kesehatan, berupa kemudahan, dan berupa harta, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan semata-mata hanya karena kerja keras kita, tapi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentu saja jika harta itu adalah dari Allah, maka sudah sepantasnya kita menggunakan harta tersebut dengan bentuk ketaatan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Allah mengatakan wa mimma. Allah mengatakan wa mimma, yaitu sebagian hartamu. Artinya Allah tidak meminta semua harta kalian, tapi hanya meminta sebagian kecil dari harta kalian. Dan infak di sini baik infak berbentuk yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah seperti sedekah, ya, wakaf, hibah, dan yang lain. Kemudian sifat yang keempat, sebagaimana Allah sebutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang yang bertakwa adalah yang beriman dengan apa saja yang Allah kabarkan, apa saja yang telah Allah turunkan. Ya, mengimani segala kabar, segala sesuatu yang Allah kabarkan dan juga Rasulnya kabarkan, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang sudah pernah Allah turunkan, yaitu kitab-kitab samawi yang lain. Dan yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqinun, beriman dengan hari akhir. Di sini mencakup hari kebangkitan, surga dan neraka, hari hisab, dan yang lain sebagainya. Maka di ayat ini Allah menyebutkan total ada 5 sifat orang bertakwa: beriman dengan yang gaib, mendirikan salat, mengeluarkan zakat atau berinfak. Kemudian yang keempat, beriman dengan segala yang Allah sampaikan. Dan yang kelima, beriman dengan hari akhir. Maka di ayat yang kelima Allah menutup dengan kata-kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang muflih. Artinya, jika kita ingin mendapatkan keberuntungan, muflih itu keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka setidaknya kita harus memiliki 5 sifat ini sebagai sifat orang-orang yang bertakwa. Maka dalam Islam, kesuksesan yang dimaksud adalah kehidupan kita bahagia di dunia maupun nanti kita diterima masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita derajat takwa di akhir Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.